bayangkan, mereka korbankan keluarga mereka untuk pergi ke luar negeri mencari nafkah. Nah inilah yang saya tertarik, sebab orang yang bisa segala pekerjaan dalam negeri, mereka tidak akan merantau ke luar negeri. Pendapatan omset mencapai 50 juta. Inilah kelas pelatihan wirausaha bagi pemula yang berlangsung meriah. Para peserta dengan antusias mempresentasikan impian jenis-jenis bidang usaha yang ingin dikerjakan. Dengar saja ide-ide mereka, ide wirausaha yang sederhana, realistis, dan menarik. Kemudian ada Smoothie Net, target marketnya anak-anak muda dari SMA sampai kuliahan, dan di situ mereka bisa santai pulang sekolah sambil mengerjakan PR, kemudian sambil menikmati smoothie dan jus-jus yang lain. Ide-ide wirausaha ini bukan datang dari mahasiswi manajemen atau pemasaran. Mereka adalah tenaga kerja Indonesia di Singapura yang saat ini kebanyakan bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Fasilitator pelatihan ini adalah MTM, sebuah yayasan di Singapura yang memberikan pelatihan gratis sejak 6 tahun silam. Sebab itu kami buat yayasan yang non-profit di Singapura, karena kami melihat kebutuhan yang besar untuk bangsa kita, Indonesia, terutama domestic worker, pekerja-pekerja dari Indonesia, terutama pekerja rumah tangga. Visi kami adalah memang memberikan pendidikan dan juga mengangkat harkat derajat bangsa. Sekitar 120.000 tenaga kerja Indonesia bekerja di Singapura, umumnya sebagai pembantu rumah tangga dan perawat. Pemerintah Singapura baru pada tahun ini menerapkan 1 hari libur bagi para buruh migran mancanegara. Sebelumnya, para majikan tidak wajib memberikan hari libur. Sudah menjadi kebiasaan para TKI untuk berkumpul di sebuah mal di pinggiran Singapura untuk bertukar cerita dan menikmati makanan khas Indonesia atau mengirimkan uang ke kampung halaman. Ada pepatah bilang jangan kasih mereka ikan, tapi kasih mereka gimana cara mendapatkan ikan. Nah, begitu juga dengan kita untuk entrepreneurship in English dan bisnis computer for business. Kita dibimbing dari Universitas Ciputra Entrepreneurship Center Jakarta, di mana kita mengarahkan untuk para tenaga kerja Indonesia ini saat mereka kembali ke Indonesia, mereka langsung bisa menerapkan ilmu yang mereka dapat itu dari sini di Indonesia itu. Untuk kontrak ini setelah selesai saya akan perpanjang 1 kali lagi kemungkinan, karena ada 1 adik saya yang belum selesai sekolah. Dan meskipun dia bukan tanggung jawab saya, tapi saya merasa bahwa dia itu tanggung jawab saya untuk membiayainya. Dan setelah itu saya baru akan memikirkan diri sendiri. Dalam arti di sini saya pengen punya diploma in cake and pastry. Jadi kemungkinan untuk lebih murah saya akan mengambil di Indonesia, dan setelah itu saya baru akan memulai restoran yang di situ juga dessertnya menjual kue-kue dan cookies gitu, yang mungkin suatu hari saya bisa pattern, bisa mempunyai merek sendiri. Peserta kelas wirausaha ini akan mendapat sertifikat dari Universitas Ciputra. Pelatihan wirausaha hanyalah salah satu dari program pendidikan yang ada. Program yang mengundang banyak peminat adalah kesetaraan SMP dan SMA, karena banyak TKI belum lulus SMA, bahkan SMP. I am here now. Selain itu, tersedia kelas bahasa Inggris dan komputer. Antivirus juga harus beli, tapi ada yang gratis juga. Jadi kamu tinggal masuk ke internet, cari di Google, ngetiknya pakai 10 jari bukan 11 jari.
Sebelumnya waktu Mbak ke sini dari Indonesia, Ya, agent nggak kasih pelajaran komputer? enggak. Karena saya pengen belajar komputer, saya udah bawa, sudah siap-siap beli komputer segala macam. Saya pengen mengenal gimana caranya komputer, terus ya bikin bisa internetan, bisa Facebookan, gitu macam. Gimana caranya virus itu bisa masuk ke komputer? Bagaimana caranya virus itu bisa masuk ke komputer? Ada berbagai macam. Jadi virus itu basically software juga. Seluruh kegiatan pelatihan ini dapat berlangsung berkat para tutor yang bekerja sukarela sesuai minat mereka masing-masing. Para tutor umumnya adalah para mahasiswa dan profesional muda yang tinggal di Singapura. Kita berterima kasih banget untuk semua masyarakat Indonesia yang ada di Singapura, terutama mereka yang udah profesional kerja, mereka yang masih sekolah, mereka yang mendapat beasiswa yang berada di sini. Mereka benar-benar rindu untuk membagi apa yang sudah kita miliki ini untuk teman-teman tenaga kerja yang di sini. Jangan meremehkan PLRT gitu ya. Karena mereka walaupun status mereka PLRT gitu ya, pembantu rumah tangga, tapi mereka sebenarnya potensinya itu sangat besar gitu. Ya bahkan saya sendiri yang mengajar entrepreneurship juga, saya juga merasa bangga gitu ya sebagai mengajar, tapi mereka bisa memikirkan ide-ide yang bahkan kadang saya sendiri juga nggak kepikiran gitu. Saya salut sekali dengan tutor-tutor di sini karena mereka menghabiskan minggunya, menghabiskan hari liburnya setelah seminggu bekerja. Mereka cuma punya waktu Sabtu mungkin untuk waktu luangnya, itu pun digunakan untuk mengkoreksi PR-PR kami. Gitu. Jadi saya sangat berterima kasih dan saya sangat salut sama mereka. Sesungguhnya apa yang ingin dicapai melalui pelatihan wirausaha ini? Bukankah menjadi tenaga kerja di luar negeri, bergaji besar, adalah sebuah impian bagi para pencari kerja di Indonesia?